Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review dan langsung aja kita ngebahas smartphone baru lagi. Dan sekarang gilirannya untuk Samsung Galaxy S25 FE seri S paling murah, paling terjangkau tahun ini dengan fitur esensial yang sudah terbilang mirip sama flagshipnya. Saat video ini dibikin, Galaxy S25 FE udah dijual resmi baik di official store Samsung maupun di marketplace. Untuk harganya, nah di sini saya menemukan promo yang menarik sekali dari Samsung Indonesia di website resmi mereka. Jadi untuk versi 8128 itu bakal dapat cashback 1 juta rupiah. Habis itu untuk yang versi 8256 itu bisa ditebus seharga yang 128 giga. Sedangkan untuk versi yang paling tinggi atau 8512 ini bisa dapat cashback 1,5 juta rupiah. Promo yang sangat menarik menurut saya bagi mereka yang emang ingin upgrade ke Galaxy S25 FE ya. Jadi sebelum kehabisan mendingan disikat aja nih selama masih ada. Nah ini dia, buat yang lupa bentuknya Galaxy S25 FE, kayak gini nih. Saya masih suka banget dengan desainnya. Dual tone, beda warna antara back cover sama bagian frame tuh udah bikin handphone cakep. Finishing matte yang warna navy juga keren banget ya. Terus untuk Galaxy S25 FE, itu tuh dibikin lebih tipis dan ringan dibandingkan Samsung Galaxy S24 FE. Semakin bikin lebih enak dipegang dan menarik juga secara desain. Meskipun lebih tipis, Samsung juga masih bisa nambahin baterainya jadi 4900 mAh. Ini naik 200 mAh dibandingkan versi yang sebelumnya. Super fast chargingnya 45 watt yang mana ini udah standar tinggi untuk smartphone Samsung saat ini. Kalau secara daya tahan ya menurut saya cukup oke karena bisa dapat screen on time di sekitar 5,5 jam dalam satu hari standby. Nah balik lagi ke soal desain, material glass dengan rangka aluminium ini jadi kombinasi yang menurut saya bagus sekali dari segi build quality serta estetikanya si Galaxy S25 FE. Tahan air dan debunya juga masih ada dengan IP68. Jadi kehujanan, kecipratan air, ya nyelup-nyelup dikit masih aman. Untuk bagian tombol, port dan segala macamnya sebenarnya sama-sama aja sih, familiar sama smartphone Samsung yang lain, nggak ada yang aneh-aneh. Untuk SIM card dia ada di bagian bawah, dual nano tanpa ada slot micro SD. Jadi kalau emang ngerasa butuh storage yang lebih gede, belilah yang 256GB seperti yang saya pakai sekarang atau 512 GB. Jadi ini akan menjadi satu opsi yang bagus banget bagi mereka yang ngerasa butuh storage lebih gede. Kalau ada yang nanya apakah Galaxy S25 FE sudah support eSIM, sudah ada ya, udah bisa support eSIM, yang mana ini akan sangat berguna bagi mereka yang pengen pakai SIM card digital aja kayak gitu. Jadi buat yang mungkin lagi traveling juga bakal bisa kepake banget. Lanjut ke bagian layar, secara specs Galaxy S25 FE ini terlihat sebenarnya sama dengan Galaxy S24 FE. Ukuran 6,7 inch, Dynamic AMOLED 2X 120Hz, tapi dengan bezel yang lebih tipis. Makanya kalau dilihat dari angka dimensi unit, Galaxy S25 FE ini kelihatan sedikit lebih kecil dan tipis dari Galaxy S24 FE. Nggak cuma itu, karena bezel yang lebih tipis, nah bagi yang sempat kepikiran mungkin kayak saya, beli tempered glass S24 FE aja lah gitu supaya pasang di sini, karena kan ukurannya sama. Kalau sempat kepikiran gitu, mendingan jangan. Jadi saya tuh cobain kan pas awal-awal saya pegang HP ini, belum banyak yang jual tuh tempered glass si Galaxy S25 FE, karena saya lihat 6,7 inch sama, saya pikir ya udah kita pakai aja yang punyanya Galaxy S24 FE. Ternyata emang bisa dipasang, bagus aja nih, ngepas nih, masih saya pakai sampai sekarang. Cuma efek negatifnya adalah karena bezel lebih tipis dan ya ukuran keseluruhan lebih kecil, ini jadi kayak mentok di pojok-pojok layar, yang artinya kalau kita pakai casing dia bakal kedorong, jadi nggak bisa casing yang ngepas gitu di sini. Itu sayang banget. Jadi kalau emang pengen yang lebih oke secara proteksi bisa pakai tempered glass plus pakai casing juga, ya udah pakailah sesuai jenis tipe handphone. Nah di luar soal intermezzo tempered glass tadi, layar Samsung tentu masih salah satu yang bagus sekali ya, manjain mata apapun jenis konten yang kita coba tampilin. Buat lihat sosial media, scrolling TikTok, nonton YouTube, Netflix, main game, semuanya udah enak di layar ini. Visibilitas pasti pakai outdoor trick juga tetap oke, jadi nggak ada masalah untuk melihat layarnya. Nah terus kita lanjut juga ke bagian specs lainnya. Di sini Samsung mempercayakan dengan chipset Exynos 2400, chipset yang sebelumnya sempat mereka gunakan di Galaxy S24 dan S24 Plus. Jadi ya chipset flagship tahun lalu lah ibaratnya. Untuk RAM-nya 8GB aja dengan pilihan storage 128, 256 dan 512. Dari segi angka percobaan sintetis, ini sebenarnya sama sekali nggak jelek. Antutunya udah hampir 2 juta, ya mantap untuk mayoritas pemakaian. Untuk user dengan kebutuhan multitasking biasa sih udah pasti lancar dan nyaman-nyaman aja. Saya cobain juga oke banget. Untuk user yang mungkin hanya butuh smartphone yang lancar, yang enak untuk komunikasi, aktivitas sehari-hari, Galaxy S25 FE ini menurut saya udah cukup banget. Terus untuk yang mungkin berencana buat main game, bisa-bisa aja, nggak masalah meskipun memang bukan yang terbaik.
Kalau untuk skala Mobile Legends sih ya lancar banget. Saya pakai untuk game kayak Honkai Star Rail, saya main Zenless Zone Zero juga masih bisa dapat angka average yang cukup baik di settingan medium. Palingan mungkin sedikit catatan dari smartphone ini, saya nggak tahu nih, mungkin segi optimasi aja sih kayaknya, adalah soal suhu, dimana ini kalau misalnya dipakai main game dengan grafis yang intens dalam waktu yang cukup panjang, itu bakal berasa ada panasnya di bagian back cover ini ya. Tapi itu dia, saya nggak tahu apakah ini dari segi optimasi aja, karena dulu pas saya nyobain Galaxy S24, S24 Plus untuk main game itu nggak kayak gitu. Jadi ya memang agak anget dulu, tapi nggak sampai sepanas yang ada di smartphone yang satu ini. Jadi ya semoga nanti ada software update untuk mengoptimize performance si Galaxy S25 FE. Tapi untuk sekarang kalau emang pengen dipakai main game, menurut saya bantuan dari kipas itu akan sangat ngebantu dari si smartphone-nya. Nah, tes berikutnya, kalau tadi kita ada gaming ke para konten kreator, sekarang pengguna CapCut di smartphone. Saya cobain di sini render video 1 menit aja, video nggak panjang-panjang. Resolusi 4K itu bisa beres dalam waktu 15 detik, sedangkan kalau resolusi 1080 itu beres dalam 10 detik saja. Ini bagus banget sih ya, udah tergolong cepet banget. Kemudian kalau kita ngomongin Samsung, tentu kita bahas software. Di sini ada Android 16 dengan One UI terbaru ya, One UI 8. Smooth pas pemakaian udah pasti. Fitur kayak Now Bar, Now Brief udah ada dan pastinya bikin tampilan berasa beneran flagship gitu di S25 FE ini. Circle to Search, Gemini ada. Udah gitu gak ketinggalan dengan fitur Galaxy AI yang lengkap. Beneran Galaxy AI full version ya. Termasuk dengan generative edit atau yaitu edit foto ajaib ala Samsung yang memang tidak ada lawannya gitu ya. Memang bagus banget lah gitu. Kayak Galaxy S25 series yang lebih mahal aja, sekalipun ini adalah versi FE. By the way, selain paling update dari segi experience softwarenya pas baru rilis, Samsung juga ngasih janji update yang sangat panjang dengan 7 generasi Android dan juga 7 tahun security patch untuk Galaxy S25 FE. Jadi masih bisa dipakai sampai 2032. Mantap sekali. Terakhir untuk bagian kameranya, di bagian belakang kita bisa lihat ada triple kamera dengan setup yang familiar, lensa ultra wide, lensa utama, dan juga ada telephoto 3x. Terus untuk kamera depannya, nah di sini ada peningkatan menjadi 12 megapiksel dan ada Pro Visual Engine-nya juga. Kalau kita lihat dari hasil foto, tentu ini udah terbilang bagus ya. Nggak sulit untuk dapetin foto yang siap posting di sosial media lewat smartphone ini. Warnanya oke dan akurat, tidak oversaturated, detailnya juga dapat, dynamic range-nya pun terlihat luas. Karakteristik fotonya Samsung emang bukan yang tajam banget gitu ya, tapi menurut saya tetap enak dilihat. Saya yakin banyak yang suka. Low light juga oke nih, karena ada nightography-nya Samsung ditambah dengan Object Aware Engine ya. Jadi ini bisa mengurangi noise ya, skin tone juga kelihatan lebih akurat walaupun dalam kondisi yang minim cahaya. Yang penting jangan terlalu ekstrim lah gelapnya. Palingan kalau menurut preferensi saya sih, kalau beberapa foto dalam kondisi low light itu jadinya suka terlalu terang, dan saya lebih sering pilih ya habis di-tap diturunin exposure-nya untuk dapetin foto yang menurut saya lebih ideal. Tapi balik lagi, ini soal preferensi. Kalau emang kalian suka foto malam yang kelihatan lebih terang, nggak masalah, no problem gitu, lanjut aja. Terus untuk kamera ultra wide, ini juga menurut saya sih Galaxy S25 FE udah cukup, meskipun tentu nggak sebaik lensa utama, tapi pada kondisi yang tepat tetap bisa diandelin. Next, untuk telefoto, saya coba di berbagai macam kondisi, ya baik terang maupun low light, masih bisa banget ya untuk dapetin hasil yang baik. Kalau saat ngambil foto yang jauh-jauh banget, ya mungkin emang kurang ya, karena gimana pun kan optikalnya di sini hanya 3x aja. Tapi kalau jaraknya sedang ya, seperti misalnya kita lihat tulisan di jalan, papan menu di restoran kayak lagi ngantri kayak kelihatan gitu ya. Ini hasil fotonya juga udah cukup banget. Jadi kalau untuk foto-foto casual menurut saya sih ya Galaxy S25 FE ini overall experience sudah memuaskan. Lanjut ke kamera depan. Nah, ini yang tadi udah saya sebutin, dia ada upgrade dan memang Galaxy S25 FE ini beda. Kamera depannya oke. Emang saya nggak bisa untuk langsung compare, saya nggak punya Galaxy S24 FE sekarang, tapi S25 FE ini kamera depannya cakep, terang, outdoor, indoor, low light, selama nggak ekstrim gelap, ini masih dapat hasil yang bagus. Lanjut di bagian video, resolusi maksimal ini bisa sampai 8K di lensa utama kamera belakang. Kalau pengen yang lebih luas, kita bisa pakai 4K 30 fps aja ya. Ini bisa semua lensa ganti-ganti termasuk kamera depan. Kalau untuk 4K 60 ini hanya bisa di lensa utama ditambah digital zoom 2x saja, tapi masih bisa dipakai di kamera depan. Ya, ini dia sekarang buat sampel video kita rekam pakai Samsung Galaxy S25 FE di resolusi 4K 30. Smartphone ini sebenarnya bisa resolusinya sampai di 8K 30, tapi saya di sini pakai 4K aja, yang bakal lebih banyak dipakai oleh mayoritas orang. Ini 1x kayak gini ya, masih bagus ya. Kalau dynamic range-nya ini lagi
cerah-cerahnya lagi, terang-terangnya. Sini kita coba geser-geser. Oke, nah terus sana kita coba untuk nge-zoom ya. Ini kan di 1 ya, kita pindah 0,6 dulu untuk lihat ultrawide-nya kayak gini. Ultrawide-nya bagus. Langsung aja kita geser ke 3 yang lebih jauh. Nah itu 3 axis seperti itu. Kalau buat ngambil yang jauh-jauh, stabilisasinya juga masih bagus tuh. Bisa kita lihat ya, ambil jalan kayak gini, nggak gempa yang gimana gitu. Oke, kita geser lagi nih ke 10 seperti ini. Dan bisa juga sampai, oke, mentoknya di 12 aja ya, jadi nggak bisa jauh-jauh banget ya. Mentoknya video di 12x seperti yang bisa lihat sekarang. Oke, kita balik ke 1x. Oke, stabilisasi sambil jalan seperti ini. Oke, juga panas banget by the way. Dan kita pindah kamera depan. Ini terang banget ya, tapi kalian bisa lihat lah hasilnya gimana kalau lagi ke tembak matahari banget, skin tone warnanya. Ini saya nggak ada matahari sekarang. Oh, cerah sekali. Dan kalau backlight, ya itu backlightnya sebelah situ. Oke lah ya, sebenarnya untuk perekaman video sih nggak ada masalah nih untuk sebuah smartphone Samsung kelas seri S yang bukan tier premium paling atas ya. Jadi bisa dibilang kan ini S versi murah dan hasilnya masih memuaskan sekali kalau menurut saya. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Tulis aja pendapatnya di kolom komentar di bawah. Lanjut aja, abis ini kita ke kondisi low light ya. Oke, jadi testing buat kamera belakang dari Galaxy S25 FE ya, untuk perekaman video di 4K 30 malam hari ya, lampu-lampu jalan dengan lampu-lampu ruangan seperti ini. Kalau buat traveling sebenarnya masih cukup banget hasilnya. Ini juga tuh kan masih bagus. Ini di 1x stabilisasinya masih cakep. Di 3x pun dia surprisingly stabilisasinya masih jalan, masih bagus banget ya. Tuh masih stabil walaupun dipakai jalan, nggak gempa yang gimana-gimana banget. Balikin ke 1 kayak gini. Ini dia balik ke 1, mau ambil ke ultrawide coba. Nah ini dia ultrawide-nya kayak gini. Ya, ini satu lagi hasilnya kayak gini. Jadi masih oke banget sih sebenarnya dalam kondisi gelap sekalipun si Galaxy S25 FE hasilnya seperti ini. Menurut kalian gimana, oke atau enggak? Boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan buat yang penasaran kamera depannya dari Galaxy S25 FE, hasilnya kayak gini di tempat yang sama seperti tadi. Ya hasilnya kayak gini sambil jalan masih bagus. Oke lah. Untuk rekam video jalan-jalan sih masih cakep kayak gini. Loh, oke kan? Sana juga masih dengan baik. Sana hitamnya juga masih dapat ya. Audio bisa denger, stabilisasi sambil jalan juga bisa langsung dicek aja ya dari sampel berikut ini. Oke atau enggak, silahkan tulis pendapat kalian ke kolom komentar di bawah. Jadi nih, kalau menurut saya lewat Samsung Galaxy S25 FE, emang Samsung kembali hadir dengan solusi all-rounder khas mereka banget, khas Samsung banget lah. Sebuah smartphone yang mengisi berbagai macam aspek dengan merata dan tentu dibarengi dengan banyak sekali peningkatan. Kalau di breakdown ini banyak banget loh dari versi sebelumnya. Dari desain baru, lebih ringan, lebih tipis, bezel layar juga menipis, baterai lebih gede, chargingan naik kelas, chipset ya baru di seri FE ya, walaupun chipset flagship tahun lalu tapi baru di seri FE. Android sama seri One UI juga udah yang paling baru. Kalau ada bagian yang saya berharap bisa lebih oke lagi ya, di sini adalah RAM-nya ya, bisa lebih gede dari 8GB serta suhu perangkat yang lebih adem untuk pemakaian yang lebih intensif ya. Semoga ini yang dari soal suhu bisa dioptimize nanti lewat software update ke depannya sama Samsung supaya pemakaiannya juga bakal lebih enak. Kalau dibandingin sama Galaxy S24 FE yang umurnya beda setahun, ini menurut saya sih ya banyak sekali peningkatannya, tadi udah saya breakdown. Tapi kalau misalnya buat orang yang mungkin sekarang masih pakai S23 FE atau mungkin masih Samsung seri A, ini sih bakal berasa banget peningkatannya. Jadi emang beneran worth it untuk dibeli. Dan yang paling penting kalau kalian suka bikin konten langsung dari smartphone ya, Galaxy S25 FE ini ya worth it banget, karena emang dengan harga yang masih di bawah flagshipnya mereka, kita bakal dapat spek yang lebih bagus, fitur generative edit Galaxy A yang sudah seperti seri flagshipnya, plus kamera selfie yang memang powerful untuk kebutuhan konten sehari-hari. Jadi kalau emang dirasa cocok si Galaxy S25 FE ini, bisa kalian coba dan menjadi smartphone baru kalian. Kalau kalian pengen lihat detail atau lihat segala macamnya,
Saya taruh linknya aja pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayaknya segitu aja dulu. Sedikit sharing pengalaman dengan Samsung Galaxy S25 FE. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Putri saya pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.